So, di sini kita belajar bahwa cash or credit. Ini kita tentukan di awal sesuai dengan kapasitas kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waishalki di sini. Selamat datang di Waishalki Channel. Jika kalian baru pertama kali masuk channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di sini kalian akan banyak belajar tentang dunia bisnis, self development, dan juga digital marketing. So, klik tombol subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini dan merupakan bagian dari kebutuhan primer. Artinya, ini wajib terpenuhi. Apa itu? Rumah. Nah, siapa sih yang nggak pengen punya rumah? Semua orang pasti pengen punya rumah sendiri. Catat ya, rumah sendiri, bukan rumah kontrakan ya. Rumah sendiri. Karena sekaya apapun kita, kalau kita nggak punya rumah, kurang afdol. Jadi bisa dikatakan adalah tahta tertinggi dalam sebuah aset kepemilikan adalah memiliki rumah. Nah, masalahnya, harga rumah itu mahal. Inilah yang menjadikan banyak orang pesimis untuk memiliki rumah ini. Oke, ini menjadi problemnya ya. Harga rumah mahal membuat orang pesimis. Nah, di video ini kita akan membahas tentang tipsnya. Bagaimana cara kita bisa menabung untuk membeli rumah. Tapi sebelum masuk ke tips, saya bagi dulu nih. Jadi, untuk membeli rumah itu sistemnya ada dua. Yang pertama cash atau bayar tunai. Yang kedua adalah kredit atau biasa disebut sebagai KPR. Nah, untuk yang cash, ini otomatis kalian harus punya dana yang besar di awal. Kenapa? Karena kita beli cash. Misal ada rumah, kita melihat nih, rumah harganya 500 juta. Ya, kita bayar 500 juta. Tapi kalau yang kredit, ini ada sistem DP dan ada sistem cicilan. Misal rumah harganya 500 juta nih. Oke, DP 100 juta. Sisanya nyicil setiap bulan sekian sampai berapa tahun. Nah, itu sistem kredit. Nah, mana yang lebih bagus? Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jika kalian merasa bahwa, oke, saya lebih memilih cash. Sebelumnya, saya ngontrak aja deh. Ngontrak. Uangnya udah ada, beli cash. That's no problem. Itu pilihan kalian. Aduh mas, kalau cash kayaknya saya bakal lama deh punya rumah. Silakan kredit. Atau bahasanya KPR. Loh, emangnya KPR boleh ya dalam Islam? Oke. Kalau bicara seperti ini, kita bicara tentang riba ya. Karena wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Tapi kita di sini melihat dulu nih, sistem kredit itu seperti apa? Kredit yang nggak boleh itu sistem yang membuka bunga di situ. Jadi harganya sekian, kemudian bunganya setiap bulan sekian, atau bunga setiap tahunnya sekian, itu riba. Tapi kalau KPR atau kredit yang tidak menerapkan sistem riba di dalamnya, atau bunga, that's no problem. Apakah ada? Ada. Jadi seperti ini ya, kita sebagai penjual rumah nih, misal saya punya rumah harganya 500 juta. Jadi kita sebagai penjual memiliki hak untuk memberikan opsi kepada si calon pembeli. Sebagai contoh, saya kedatangan orang nih, mas saya mau beli rumah, Anda berapa nih harganya? Oke, jadi gini mas, saya punya 3 opsi pilihan. Yang pertama, kalau cash harganya 500 juta. Yang kedua, kalau mau nyicil, nggak masalah. Nyicil 5 tahun, setiap bulannya sekian, DP-nya sekian. Kalau mau nyicil selama 10 tahun, jadi harganya 600 juta ya mas. Satu bulannya sekian, DP di awal sekian. Jadi kita bebas memilih opsi. Bebas menentukan opsi kepada si calon pembeli. Kalau cash harganya sekian, kalau kredit selama berapa tahun harganya sekian, itu bebas kita yang tentukan. Karena apa? Karena kita membuat akad di awal. Dan itu nggak ada yang salah. Kita punya opsi, 10 opsi misalnya. Kalau nyicil selama berapa tahun harganya jadi sekian mas. Nggak masalah. Asalkan ini dijelaskan di awal. Paham ya sini ya? Syaratnya ketika kita menawarkan sebuah opsi, ini kita jelaskan di awal nih. Dan terjadi akad di situ. Jadi misal, oke mas, saya tawarkan untuk 10 tahun, DP-nya sekian, per bulannya nyicil sekian. Gimana fix? Oke mas, saya ambil yang ini. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena akad dibuat di awal tanpa adanya bunga. Karena memang harganya segitu. Karena memang akadnya di awal segitu. Ini bukan riba.
tapi merupakan opsi yang ditawarkan oleh si penjual barang ke kita, dan kita memiliki hak untuk memilih opsi mana nih. Dan harganya sudah jelas. Nah, untuk detail kalian bisa cari ya di pembahasan ilmu fikih muamalat kontemporer ya. Jadi banyak sekali pembahasan tentang kredit yang dibolehkan dalam agama. Jadi jangan mikir kredit itu pasti riba. No, ada kredit yang gak riba. Oke, kita stop di sini ya. Jadi ada yang cash, ada yang KPR. Kalau masalah hukum KPR, lebih detailnya kalian bisa belajar di fikih kontemporer. Silahkan cari misal di pembahasannya Buya Yahya, bagaimana kredit yang diperbolehkan dalam Islam. Oke, back to topic. Bagaimana cara menabung agar kita bisa membeli rumah. Tips yang pertama, pilih cash atau kredit. Jadi ditentukan nih. Nah, pemilihan cash atau kredit ini dilihat kualitas kita sekarang. Kita kemampuan dalam 1 bulan ini mampu menghasilkan income berapa. Kalau kita punya income misal 1 bulan 3 juta, kemudian kita mikir, oke, 5 tahun lagi saya bakal beli rumah cash. That's bukan target. Itu sesuatu yang sangat impossible. Kecuali kalau kalian punya pandangan 1 tahun ke depan saya bakal gajinya sekian. Target itu harus sesuatu yang realistis. Dan realistisnya sesuatu itu bisa dilihat dari keadaan kita sekarang. Kalau gaji kita sekian, kemudian 5 tahun lagi pengen cash, rumah misal 500 juta, ya agak gak masuk akal ya. So, di sini kita belajar bahwa cash or credit. Ini kita tentukan di awal sesuai dengan kapasitas kita. Kalian pasti bisa melihat masing-masing ya. Nah, kalau misal pengen kredit, kita lihat nih. Oke, kredit rumah 500 juta itu berapa nih biasanya? Misal kredit untuk rumah harga 500 juta itu adalah DP di awal 100 juta. Jadi target kalian ini 100 juta. Paham ya sini ya? Jadi tentukan sesuai dengan kualitas kalian. Kalau kalian merasa, oke gaji saya sekian, saya pasti bisa beli rumah cash. That's no problem. Asalkan target kalian realistis. So, tentukan cash or credit. Kalau kredit, target rumah kalian ini DP-nya kisaran berapa? Kalian bisa carilah sendiri infonya. Tips yang kedua adalah buat alokasi dana. Jadi kalian harus menulis kebutuhan primer kalian dalam 1 bulan itu habis berapa, kebutuhan sekunder kalian dalam 1 bulan itu habis berapa. Misal untuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu seperti apa? Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk ngekos, misal rumah tempat tinggal. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang untuk melengkapi kebutuhan primer, seperti kebutuhan untuk fashionable, kebutuhan untuk hiburan, atau yang lain sebagainya. Jadi di total. Misal dalam 1 bulan uang 2 juta ini cukup untuk kebutuhan sekunder kalian. 2 juta. Gaji kalian 1 bulan 4 juta. Jadi masih sisa 2 juta nih. Nah, 2 juta ini dialokasikan dananya. Bagaimana cara mengalokasikannya? Saran saya miliki minimal 2 rekening. Jadi kalian buka 2 rekening di bank. Bank syariah atau bank konvensional. Tapi saran saya untuk yang muslim pakai bank syariah. Jadi 1 tabungan ini untuk keseharian, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. 1 tabungan untuk impian kalian memiliki rumah di masa depan. 2 juta masukkan ke sini. Jadi pengalokasian dana. Tujuannya apa? Supaya uang tabungan kalian yang untuk beli rumah ini nggak dipakai untuk kebutuhan primer atau sekunder. Paham ya sini ya? Jadi, buat alokasi dana Anda sekarang. Tips yang ketiga, jika kalian ingin bisa membeli rumah, adalah ketahui estimasi rumah yang menjadi target kalian. Jadi, jangan ngawur. Sekali lagi, semua perlu data. Misal nih, kalian suka, oke, saya butuh rumah yang tipenya sekian. Oke, kita lihat harganya nih. Jangan lihat rumah ukurannya 10 kali 10. Estimasinya 500 juta. 10 kali 10, 500 juta. Di kota, 10 kali 10, tanahnya doang, 750 juta. Nah, itu perlu diketahui nih. Di lokasi kalian, rumah tipe ini, ukuran tanahnya sekian, itu berapa harganya. Jadi harus diketahui. Jangan ngawur estimasi itu ya. Estimasi itu ya ada datanya. Datanya berdasarkan harga pasar. Jadi kalau kalian ingin memiliki rumah dengan ukuran sekian, harganya berapa? Kalau dibuat KPR rata-rata DP-nya berapa? Nah, itu harus ditentukan di awal. Supaya kita mengetahui target kita. Sebagai contoh, kita menarget rumah harganya 500 juta. Nah, ternyata setelah kita cek, harga KPR rata-ratanya adalah 100 juta di DP awalnya. Nah, berarti 100 juta ini adalah menjadi target kita. Tips yang keempat adalah buat target. Oke,
sebelumnya kan kita sudah bikin nih alokasi dana. Kita memisahkan kebutuhan untuk primer, sekunder, dan juga tabungan rumah. Nah, tabungan rumah misal 2 juta. Target rumah kita itu estimasi harganya 100 juta. Nah, 100 juta dibagi 2 ini berapa? Artinya 100 juta dibagi 2, 50. 50 berarti 50 bulan. 50 bulan itu berarti berapa tahun ya? Mungkin sekitar 4 tahun ya, 4 tahunan ya, 4 tahunan. Nah, berarti kita bisa melihat estimasi pencapaian target kita itu butuh waktu 4 tahun. Nah, kita lihat tuh. Jadi, di data ya, alokasi dana kita sekian, estimasi harga rumah sekian. Jika estimasi harga ini dibagi dengan alokasi dana kita per bulan, jadi berapa? Nah, itu menjadi target tahun kita mencapai pembelian rumah. Itu kalau 500 juta ya. Kalau harga rumahnya lebih mahal ya pasti durasinya lebih lama, 10 tahun lebih. Jadi, intinya di sini adalah perhitungkan antara alokasi dana dan juga estimasi rumah. Dan poin yang kelima adalah jadikan prioritas. Kita kan sebelumnya sudah nentukan nih, alokasi dana saya 2 juta. Nah, kadang kan kita dapat uang lebih tuh, entah karena lembur kerja, entah karena ada yang ngasih kita karena kinerja kita baik di perusahaan. Uang ini, uang lembur kita ini, jangan jadikan kebutuhan primer atau sekunder, tapi jadikan sebagai bagian dari tabungan alokasi dana rumah ini. Jadi kita kan sebelumnya punya 2 tabungan nih, tabungan kebutuhan dan tabungan rumah. Nah, uang lebih-lebih ini masukkan ke tabungan rumah. Jangan mengubah kebiasaan sekunder dan primer ini. Paham ya? Jadi supaya apa? Supaya target kita dalam mencapai rumah yang sebelumnya 4 tahun bisa susut jadi 3 tahun. Jadi lebih cepat. Jadi jangan mentang-mentang, oke, hari ini saya dapat uang lembur nih, alhamdulillah, langsung belanja. No. Masukkan ke alokasi dana rumah kalian, supaya target pencapaian kalian pembelian rumah itu bisa tercapai dalam waktu yang lebih cepat dari estimasi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya berdoa semoga kalian yang nonton video ini bisa segera punya rumah. Entah itu rumahnya hasil dari beli cash atau beli secara KPR. Tapi saran saya, kalau bagi kalian yang menggunakan sistem KPR, cari sistem KPR yang sesuai dengan syariah. Dari saya Wasyalki, jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat konten yang insya Allah bermanfaat bagi kalian semua. Dan klik tombol share supaya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian yang ingin segera memiliki rumah. Dari saya Wasyalki, see you to the next video. Bye.